Azril, ayo bangun. Sudah pagi nak, waktunya sekolah. Kasih lama. Jam berapa ini sih? Masih ngantuk. 5:30. Ayo bangun. Cepat mandi, setelah itu sarapan. Pak, nanti ibu bakal pulang agak sore. Bapak yang antar dijemput Azril ya? Sampai jam berapa nanti? Sampai malam. Enggak kok, paling sebelum maghrib sudah pulang. Nanti bapak yang antar jemput Azril ya. Iya, Pak. Nama saya Siti. Saya adalah seorang istri, seorang ibu, dan juga seorang guru. Menjadi guru adalah cita-cita saya sejak kecil. Pukul 5:30 pagi, saya sudah harus berangkat menuju ke sekolah. Karena jarak yang saya tempuh cukup jauh. Medannya juga tidak mudah, membuat saya harus berangkat lebih pagi untuk bisa sampai ke sekolah tepat waktu. Bu, Ade sudah berangkat sekolah? Iya, Bu. Tadi pagi sudah berangkat kok. Oh iya, mari Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Pak Kades. Pagi Bu Siti. Mau ke sekolah Bu ya? Iya Pak. Oh iya, kebetulan Bu mau titip undangan ke Bapak Kepala Sekolah acara syukuran Bu. Iya Pak, nanti saya sampaikan. Terima kasih Bu Siti. Iya Pak, mari Pak. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo jangan terlambat masuk sekolah ya. Wah, Bu Siti. Assalamualaikum, Bu. Kalian cuma berlima saja, yang lain kemana? Yang lain masih belum berangkat, Bu. Ya sudah, ikut tunggu di sekolah ya. Jangan sampai terlambat masuk sekolah. Baik, Bu. Alaida. Tas. Aida. Kepada Sang Saka Merah Putih, hormat, gerak. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan
Upacara telah selesai dilaksanakan. Kepada anak-anak, silahkan kembali ke kelas masing-masing dengan tertib. Silahkan. Ayah itu yang di belakang, yang sedang tidur-tiduran. Ayo bangun, perhatikan ibu guru jika sedang menerangkan. Ya, Bu. Vira tidak masuk. Ya, Bu. Ada yang tahu Vira kenapa? Apakah sakit atau sedang pergi? Sudah lama tidak kelihatan masuk. Iya Nurul, kenapa? Tadi pagi saya ketemu Vira sebelum berangkat ke sekolah. Apa Vira kelihatan sakit? Tidak, Bu. Vira sehat. Mana yang menghukum anak saya? Sini, keluar. Oh, jadi sampean yang hukum anak saya. Kemarin Rehan bilang ke saya kalau dia itu tidak omong kotor, tidak omong jorok. Ngapain harus dihukum? Malah yang ngomong jorok katanya itu malah si Ridwan, bukan Rehan anak saya. Kenapa malah si Rehan yang dihukum? Kenapa kok Ridwan gak dihukum? Apalagi itu kan cuma ngomong kotor. Tenang dulu Bu. Berbicara kotor atau tidak sopan memang tidak diperbolehkan di sekolah ini. Kami para guru mengajarkan pada siswa untuk selalu berbicara sopan kepada siapapun, kepada sesama murid, bahkan sama gurunya. Saya mendengar sendiri Rehan berbicara kotor di kelas. Jadi Ridwan ikut-ikutan. Semuanya sama-sama saya hukum Bu. Jadi tidak benar kalau Rehan bilang sama ibu dia dihukum sendirian. Iya, tapi dengan menyuruh Rehan untuk berdiri menghadap ke arah bendera di siang hari panas-panasan, kan gak sebanding dengan kesalahannya. Ah, guru macam apa sampean ini? Gak tahu cara ngajar aja, sok sampean ini. Bu, kami memberikan hukuman kepada siswa untuk memberikan efek jera, sehingga mereka tidak mengulanginya lagi. Jadi, ibu harus mengerti tujuan kami memberikan hukuman itu. Iya, tapi kalau mau hukumnya kayak gitu juga tidak baik untuk anak saya. Apalagi itu kan cuma ngomong kotor. Ngapain harus dihukum? Sabar Bu. Sabar Bu, sabar. Kita bisa bicarakan hal ini baik-baik. Tidak perlu dengan emosi. Sabar Bu, sabar. Anak saya gosong kulitnya gara-gara ibu ini. Sakit sekarang anak saya di rumah. Iya Bu, nanti kejadian ini akan kita bawa dalam rapat bersama dengan guru-guru yang lain. Sekarang Ibu sabar dulu. Sabar. Tidak bisa, pokoknya saya tidak terima. Sabar Bu, sabar. Sabar saja Bu Siti, sabar. Tidak perlu dimasukkan hati. Hal-hal seperti itu biasa terjadi. Mereka nggak tahu kejadian sesungguhnya. Terkadang siswa menyampaikan pesan yang salah ke orang tua, sehingga hal itu menyebabkan orang tua mereka tidak terima dengan cara kita mendidik anaknya.
berdasarkan hasil laporan kegiatan belajar mengajar, ini masih ditemukan pada anak-anak kelas 1 yang masih belum bisa membaca. Sudah memasuki pertengahan tahun loh ini. Seharusnya semuanya sudah bisa membaca. Ini kenapa bisa seperti ini? Ini juga ini. Anak-anak kelas 2 juga masih ada yang belum bisa tambah kurang. Padahal kelas 2 ini harusnya sudah masuk ke perkalian sama pembagian. Ini kenapa mereka masih ada yang belum bisa tambah kurang? Ini cukup banyak loh siswanya. Ada sekitar 17 anak. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai pengajar? Begini Pak, dalam hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor lingkungan. Mereka hidup dari keluarga yang kurang berpendidikan, atau orang tuanya jarang mengajari mereka. Beda dengan kita yang sudah berasal dari orang-orang yang berpendidikan. Justru karena itu, harusnya kita sebagai guru yang memastikan bahwa anak-anak didik kita dapat menerima pelajaran dengan baik, dapat mengikuti kegiatan belajar dengan baik juga, sehingga ilmu bisa tersampaikan kepada mereka. Itu adalah tugas kita sebagai guru. Setuju dengan Bapak Kepala Sekolah. Harus ada kesetaraan pendidikan agar siswa-siswa yang tertinggal bisa mengejar. Kalau perlu kita berikan jam pelajaran tambahan agar mereka bisa mengejar ketertinggalan. Kalau seperti itu berarti akan menyita waktu kita lebih lama. Kami juga punya keluarga yang harus diurus, Pak. Tidak bisa kalau harus bekerja lebih lama. Tetapi mengaca hasil laporannya, siswa-siswa ini bisa tinggal kelas. Apalagi siswa ini kelas 1 dan 2 SD. Kita juga yang repot. Apalagi sebanyak ini. Malu kita sama sekolah yang di kota. Gak bisa Pak kalau disamakan dengan sekolah-sekolah yang ada di kota. Lingkungan mereka berbeda dengan di sini. Benar kata Bu Siti tadi, lingkungan di kota mereka sudah terjangkau oleh teknologi. Lah di sini listrik aja kadang masih susah. Tidak perlu berdebat. Kita di sini untuk membahas dan mencari jalan keluarnya, bukan untuk memperdebatkan pendapat siapa yang paling benar. Mereka mungkin masih belum bisa membaca dan berhitung, Pak, Bu. Tapi bukan berarti mereka tidak mempunyai potensi lain. Banyak keahlian dari mereka. Di antaranya itu olahraga, kesenian, dan lain-lain. Kita tinggal menggali bakat mereka supaya mereka bisa lebih rajin dan lebih bisa mencerna apa yang kita ajarkan. Vira, kenapa kamu sudah seminggu nggak masuk sekolah? Kamu sakit, Nak? Tidak, Bu. Saya tidak sakit. Nah, kenapa nggak masuk sekolah? Kamu sudah ketinggalan banyak pelajaran. Kamu juga dicari sama teman-temanmu. Kenapa, Nak? Kalau kamu cuma diam, kalau ada apa-apa, kamu bisa cerita sama ibu. Itu apa? Rantang siapa? Ini rantang untuk makannya, Bapak, Bu. Mak lagi sakit, tak bisa turun dari kasur. Jadi saya yang harus merawat pas Bapak lagi kerja. Saya juga yang harus gantikan Ibu mengirim makan untuk Bapak di sawah. Kalau begitu, mari Ibu antar ke sawah. Sudah, kalau capek tidur aja dulu, gak usah diterusin. Besok
Saya mau ke Surabaya, ada tawaran pekerjaan baru. Jauh sekali. Berapa hari? Paling 1 minggu. Tolong Asril ke sekolahnya dijemput, diantar jemput ya. Apakah kamu tidak ada niatan untuk istirahat jadi guru? Sudah bertahun-tahun jadi guru. Saya lihat kamu tuh sudah capek. Ngapain kamu jadi guru? Sebentar lagi saya ada tawaran dari Surabaya menjadi buruh pabrik plastik. Insya Allah bayarannya bisa menghidupi kebutuhan keluarga kita dan juga kebutuhan sekolah Asril. Nggak usah bersepeda jauh-jauh ke sekolah, kepanasan, kehujanan. Sudahlah, berhenti saja jadi guru. Saya kan juga nggak kurang perhatian ke Asril. Tiap hari saya yang persiapkan perlengkapan sekolahnya. Tiap malam juga saya yang menemani dia mengerjakan pekerjaan sekolah. Bahkan sejak kecil saya yang mengajari dia membaca dan menulis. Kurang perhatian apa saya, Pak? Perjuangan saya untuk menjadi seorang guru itu juga tidak mudah. Saya bersusah payah untuk mendapatkan ijazah. Sampai saya tidak makan karena untuk biaya kuliah. Saya juga bersaing sama anak-anak kota yang cukup dengan kebutuhan mereka. Saya mati-matian untuk mendapatkan ijazah itu. Semua demi apa, Pak? Ya sudahlah, kalau mau seperti itu sama istirahat aja dulu. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Cliff Sangra. Saya sangat terkesima melihat keindahan pemandangan Pulau Madura dalam film ini. Saya yakin film pendek ini memiliki banyak pesan moral yang disampaikan kepada kita, dan semoga pesan moral ini bisa semakin menambah rasa hormat kita kepada para guru yang tidak pernah bosan memberikan ilmunya kepada kita. Salam hormat dari saya, Cliff Sangra, kepada para guru di Indonesia. Terima kasih, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul apa yang telah terpapar dalam sebuah kalimat, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, barang siapa yang berkehendak sempurna dunia, tempuhlah ilmu. Wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, yang akan mendambakan kebahagiaan di akhirat tentu dengan ilmu. Bahkan keduanya, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, ingin bahagia di dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, maka ilmu juga yang harus kita kejar selamanya. Maka dari itu, kepada seluruh rakyat Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia, marilah
sing-singkan baju selama kalian masih bisa punya tenaga untuk menuntut ilmu, tuntutlah ilmu setinggi mungkin. Insya Allah harkat dan martabat akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tapi ingat bahwa ilmu pengetahuan itu harus sinkron dengan keimanan. Punya ilmu tanpa iman percuma. Ketika ilmu dikemas dengan iman yang bagus, dengan penuh keyakinan kepada Allah, maka Allah akan mengangkat ke derajat-derajat yang sangat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini ada film pendek yang sangat penting untuk kita ketahui dan kita perlu pahami. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga pada teman-teman yang bikin video ini. Dan ini untuk kepentingan pendidikan. Mudah-mudahan video pendek ini, film pendek ini bermanfaat untuk umat, khususnya di Bangkalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pembuatan film pendek ini lebih berat dari yang saya duga. Dan setelah filmnya sudah jadi, saya sempat meneteskan air mata. Karena begitu luar biasa perjuangan serta pengabdian dan tanggung jawab seorang ibu guru. Di film ini tersirat pesan moral bagi kita semua. Dan saya harap kita semua jangan pernah sekali-kali melupakan jasa besar seorang guru yang memiliki peran serta dalam mencerdaskan bangsa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah saya menonton film ini, saya sangat terharu. Saya berharap film ini membuatkan kita lebih meningkatkan rasa hormat pada guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.